Niki yang melaporkan terhadap beberapa orang. Dia ingin proses hukum terhadap beberapa orang yang telah mencemarkan nama baiknya. Koordinasi dengan penyidik. Pengacara Niki Fahmi Makfid mengatakan Niki yang melaporkan terhadap beberapa orang. Siapa aja bang orangnya bang? 3 laporan, 1 terhadap orang yang menyatakan Niki sebagai kebu. Yang 1 memposting fotonya Niki dengan kalimat-kalimat yang tidak benar dan itu diambil dari Instagramnya Niki. Artinya dia melakukan sesuatu yang kurang patut dan itu bertentangan dengan hukum dan itu proses penyidikan. Jadi dua-duanya penyidikan, yang satunya tadi nggak sempat kami tindak lanjuti karena keburu Niki tadi telepon dan dia harus balik ke acaranya seperti itu. Jadi ada 2 yang sempat kita tidak lanjuti, dua-duanya sudah dipanggil sebagai saksi namun tidak hadir. Ada beberapa laporannya Nikita yang ada di Polres yang perlu kita tindak lanjuti. Yang pertama terkait dengan laporan kita mengenai dia yang dituduh sebagai kebu, sebagai orang yang kebal hukum. Yang kedua ada juga laporan terkait dengan seseorang yang memposting dia dalam keadaan aneh-aneh dengan tulisan yang aneh-aneh. Jadi kami tadi datang, kami ingin tahu sampai sejauh mana perkembangannya, apakah terlapor sudah dipanggil sebagai saksi. Ternyata penjelasannya sudah dipanggil namun tidak hadir. Nah, kami minta supaya proses hukum ini berjalan sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP. Artinya kalau saksi tidak datang, apalagi dia saksi yang tanda kutip sebagai orang yang dilaporkan, kalau tidak datang ya dipanggil lagi secara patut untuk yang kedua kalinya. Kalau tetap tidak mau datang, saya minta supaya dipanggil secara paksa sebagaimana yang telah ditentukan di dalam KUHP. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi kita datang khusus karena dia ingin proses hukum terhadap beberapa orang yang telah mencemarkan nama baiknya itu diproses sebagaimana yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Jadi seperti itu. Jadi kita tadi menghadap, dijelaskan juga bahwa pihak terlapor juga menghadirkan saksi, diakomodir saksinya, dan sekarang tinggal bagaimana terlapor akan dipanggil sebagai saksi. Karena ini proses penyidikan, jadi dipanggilnya masih dalam kapasitas sebagai saksi untuk dimintai pertanggungjawabannya terkait dengan apa yang dikatakannya di media massa. Seperti itulah prosesnya. Artinya masih jadi saksi ya? Memang kalau proses penyidikan, orang yang dilaporkan itu pasti dipanggil sebagai saksi. Nah, nanti setelah proses penyidikan ada yang namanya gelar perkara. Setelah gelar perkara akan ditentukan apakah dia telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka. Itu proses hukumnya. Jadi kita harus bisa memahami proses hukum yang ada di dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penetapan seseorang menjadi tersangka. Jadi tidak mudah. Tiba-tiba orang ditetapkan sebagai tersangka itu mustahil. Jadi pasti ada melalui sebuah proses. Proses yang dilalui menurut KUHP itu adalah penyelidikan. Setelah penyelidikan dilakukan penyidikan. Setelah itu digelar lagi. Apakah memang telah terpenuhi unsur-unsurnya? Apakah orang yang dilaporkan ini bisa dipertanggungjawabkan? Karena dia dapat dipertanggungjawabkan telah diduga melakukan tindak pidana. Itu proses hukum. Kita harus pahami dan kita harus hormati proses ini. Karena hukum pidana acuannya sudah ada di dalam KUHP. Jadi kita tidak bisa menyimpang. Jadi kita hormati proses ini. Kami hanya minta kalau memang ada seseorang yang dilaporkan dan dia dipanggil tidak mau hadir, dipanggil lagi secara patut untuk kedua kalinya. Apabila juga tidak mau datang, mohon dipanggil secara paksa. Itu yang kami harapkan.
Jadi ini kita juga meminta seperti itu. Jadi ada 2-3 tadi laporan kita dan semuanya alhamdulillah. Jadi kita juga mengucapkan banyak terima kasih tadi kepada penyidik karena laporannya dia diproses sebagaimana mestinya, jalan, dan walaupun itu berjalan dengan memakan waktu karena memang kalau kita mencari keadilan tidak perlu lagi kita menghitung hari. Kita harus cari keadilan itu sampai dimanapun juga. Kita harus dapatkan keadilan itu. Seperti itu. Pokoknya sendiri kemana bang? Dia tadi sebetulnya dari awal nih kita memang tidak bisa karena dia ada kegiatan yang tidak bisa dihindari sehingga dia minta jam 12 siang. Setelah itu dia WA saya, bang nggak bisa bang, saya minta jam 6 karena ada pemotretan atau apa. Oke, tapi saya ada sidang, saya bilang. Setelah saya sidang, tiba-tiba dia telepon, bang kalau bisa sekarang karena jadwalnya diundur nanti sekitar jam 5 atau jam 6 sore. Ya udah saya yang datang ke Polres, setelah itu nih kita datang. Jadi memang dia ada kegiatan, tapi karena hari inilah yang bisa, saya pun besok juga nggak bisa karena ada kegiatan lain. Kita juga ada kegiatan lain, makanya hari ini dia paksakan diri untuk hadir bersama saya untuk melihat sejauh mana proses hukum atas laporan-laporannya. Dan alhamdulillah semua diproses sebagaimana mestinya. Sudah dipanggil tidak datang, kami harapkan dipanggil secara patut untuk kedua kalinya. Kalaupun tidak datang, kami mohon dipanggil secara paksa. Seperti itu. Kalau soal